Atas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Baik, di sini sudah bergabung semua ya. Jangan lupa mungkin Bapak Ibu absen dulu sebelum ke materi ya. Yang belum absen bisa absen, sudah dibuka ya Pak Asep ya. Untuk absen materi pembuatan NIB sudah dibuka, bisa absen dahulu. Di sini nanti tadi sudah diperkenalkan sama Pak Asep ya. Eh, saya tinggal melanjutkan untuk materi yaitu pembuatan NIB, di mana NIB ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena pendaftaran sertifikat halal berawal dari kepemilikan NIB atau harus mempunyai NIB. Bahkan itu wajib karena untuk mendaftar ke sertifikat halal tanpa NIB tidak mungkin bisa mendapatkan sertifikat halal. Jadi NIB ini salah satunya yaitu wajib dipunyai oleh pelaku usaha. Jadi di sini semuanya dari SPPG ya Bapak Ibu ya. Ada yang di luar SPPG Bapak Ibu? Ada Mbak, Dari mana Pak? saya dari Koperasi Konsumen Sedulur Bapak Sejahtera, Mbak. Oh, Bapak pensuplai SPPG nantinya Pak. Iya, Berarti Bapak perwakilan dari SPPG juga ya Pak sebagai penyelia halal. eh kita lebih ke supply-nya aja sih, Mbak. Oh, lebih ke supplier aja ya. Oh, jadi Bapak kan sebenarnya untuk penyelia halal ini di SPPG kenapa wajib di internal? Karena memang nanti yang mengawasi proses produk halal di SPPG tersebut. Jadi kalau Bapak Ya dari benar, Mbak. koperasi berarti Bapak nanti mungkin membawai beberapa SPPG gitu ya Pak? Membawahi UMKM paling Mbak. Oh, membawa UMKM. Oh, Karena kan baik. nanti kan masuk ke dapur kan melalui kita. Oh, gitu. Baik, 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 baik. Nggak apa-apa, Pak. Belajar tentang penyelia halal ya, Pak ya. Nanti Ya, ilmunya pasti akan bermanfaat. Baik, eh di sini nanti saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya? sudah Mbak, sudah. Sudah, oke. Di sini materi yang saya berikan yaitu pembuatan NIB atau nomor induk berusaha, di mana hmm, mengapa legalitas usaha itu sangat penting untuk SPPG ataupun untuk usaha yang lain ya. Usaha apapun itu wajib memiliki NIB, apalagi kalau mau mengajukan ke sertifikat halal. Legalitas usaha adalah fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis, khususnya bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Tanpa legalitas yang jelas, usaha Anda akan menghadapi berbagai hambatan dan pengembangan dan pemenuhan regulasi. Karena kewajiban bersertifikat halal kini menjadi semakin krusial ya, sesuai dengan mandat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Jadi BPJPH ini yang akan menerbitkan sertifikat halal. Selain ini tidak ada penerbitan sertifikat halal ya. Misal dari dulu memang ada di MUI atau LPPMUI untuk mengeluarkan sertifikat halal itu dari MUI. MUI saat ini masih dilibatkan, tetapi lebih ke komite fatwanya. Jadi pemahaman Bapak Ibu harus dipahamkan sertifikat halal itu diterbitkan oleh BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga kepercayaan terhadap konsumen dan daya saing di pasar. NIB sendiri memegang peran sentral dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, yaitu menjadi kunci untuk mengakses berbagai fasilitas dan pemenuhan persyaratan sertifikasi. Apa itu NIB? Yaitu kepanjangan dari nomor induk berusaha. Pengertiannya, identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Sistem Online Single Submission atau OSS. Ini merupakan satu-satunya identitas yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Fungsinya dari komprehensifnya NIB, NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, tetapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, dan juga angka pengenalan importir atau API, serta akses kepabean mempermudah berbagai urusan birokrasi Anda. Jadi NIB itu memang untuk mendaftarkan di perizinan apa aja pasti membutuhkan NIB ya. Selain di sini adalah perizinan sertifikat halal membutuhkan NIB. Mungkin nanti Bapak Ibu akan mengajukan untuk
perizinan untuk ICCP juga pakai NIB, kemudian untuk mengajukan izin usaha yang lain selalu pakai NIB karena ini sudah terintegrasi ya. Kemudian syarat penting untuk pembuatan NIB yang pertama yaitu NIK. Nah, pastikan memiliki KTP yang aktif dan datanya terdaftar di Dukcapil ya. Jadi NIK akan menjadi identitas utama dalam sistem OSS. Biasanya itu satu NIB itu hanya satu nomor NIK. Jadi apabila Bapak Ibu udah terdaftar NIK-nya berarti sudah memiliki NIB. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa double NIB. Kemudian email atau nomor HP aktif ini sangat krusial ya. Semua notifikasi dan informasi penting yang akan dikirim ke email dan nomor HP pastikan keduanya aktif dan mudah diakses. Nanti apabila tidak bisa diakses, susah kita akan menelusurinya ya. Karena sudah mati untuk emailnya udah gak aktif misalnya seperti itu susah untuk menelusurinya. Kemudian NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak. Jika sudah terdaftar NPWP, maka siapkan nomornya. Jika belum, maka sistem OSS akan memfasilitasi pembuatannya secara otomatis. Tetapi apabila mungkin untuk perusahaan UMKM ya, yang sistemnya masih perorangan ataupun usaha-usaha kecil, mungkin NIB ini bisa diabaikan. Seperti itu. NPWP ini ya, NPWP ini bisa diabaikan karena biasanya pengusaha-pengusaha rumahan yang kecil di pinggir jalan itu kalau ditanyain NPWP takutnya bayar pajak. Padahal pajaknya nggak membayar sih. Sebenarnya pajak setahun omset 500 juta itu baru untuk membayar pajak. Kemudian data usaha lengkap. Siapkan detail alamat usaha, kemudian KBLI atau kode baku lapangan usaha Indonesia, yaitu jenis usahanya. Jenis usahanya kalau di SPPG ini mungkin nanti masuknya di KBLI makanan ya, makanan terutama makanan, mungkin bisa makanan olahan, mungkin juga bisa untuk jasa boga. Yang penting itu masuk di makanan. Kemudian diperkirakan modal usahanya, karena modal usaha ini mempengaruhi dari skala usahanya. Jadi misal Bapak Ibu itu menulis modal usahanya salah, maka nanti skala usahanya juga akan mengikuti sesuai modalnya. Modal usaha di sini apabila usaha mikro kecil itu kurang lebih eh, di bawah 2M. Jadi di bawah 2M itu masih masuk kategori mikro kecil ya. Kategori mikro kecil itu masih 2M. Kemudian di atas 2M sampai 5M itu masuk di usaha menengah. Di usaha menengah. Kemudian apabila di atas 5M itu masuk di usaha besar. Seperti itu. Jadi usaha besar itu di atas 5M. Langkah-langkah yang praktis dalam membuat NIB di sistem OSS ini, yang pertama yaitu diakses dulu OSS-nya melalui Google Chrome ya. Kemudian diregistrasi, setelah registrasi mungkin bisa langsung di login. Setelah login isi data pelaku usaha, setelah itu pilih KBLI dan validasinya. Langkah-langkahnya seperti ini, kemudian eh, sebelumnya ini tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada foto KTP, kemudian ada foto rumah tampak depan, kemudian kalau di SPPG mungkin foto SPPG-nya ya, screenshotan peta lokasi juga bisa, kemudian email aktif dan nomor HP aktif. Nah, di sini kita buka webnya dulu di OSS ya, OSS RBA, kita buka untuk pendaftarannya, kemudian kita pilih yang pendaftaran ya, pilih ke pendaftaran, jenis pelaku usahanya apabila ini mungkin lebih ke yayasan, berarti kita milih jenis pelakunya yayasan ya. Tapi kalau untuk perorangan mungkin bisa dipilih yang perorangan. Seperti itu. Setelah itu kita memilih jasa pelaku usaha, kita tulis untuk NIK-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya milihnya jasa perorangan karena mungkin eh, menggunakan nama mitra ya. Menggunakan nama mitra itu bisa menggunakan orang perseorangan. Jadi jenis pelakunya perseorangan supaya bisa mendapatkan skala usahanya seperti itu.
Kemudian nomor KTP juga ditulis di sini untuk disesuaikan ya. Kemudian masukkan email yang aktif. Kemudian karena nanti email ini nanti akan memasukkan kode verifikasi nih. Ketika kita nulis email, kita akan ke verifikasi. Nah, munculnya seperti ini. Masukkan kode verifikasi ini nanti masuk di dalam email Bapak Ibu. Jadi nanti mendapatkan email dari OSS untuk memasukkan 6 digit. Setelah memasukkan 6 digit di sini, Bapak Ibu bisa langsung ke nulis kata sandi kalau kodenya udah sesuai ya, langsung kata sandi. Di sini kata sandi sudah ada petunjuknya, yaitu minimal 8 karakter, itu minimal ya. Kemudian menggunakan huruf, menggunakan angka, dan menggunakan karakter spesial. Jadi di dalam sandi ini mungkin supaya tidak mudah lupa, sesuaikan dengan yang di tertulis di sini ya. Jadi minimal ada 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, kemudian ada karakternya. Nah, setelah kita membuat sandi, kita lanjut. Nah, seperti ini. Jadi setelah membuat sandi, kita lanjut ke pengisian data. Jadi NIK tersebut karena belum terdaftar ya, makanya ini didaftarkan. Jadi bisa kalau NIK-nya belum terdaftar, mungkin keluarnya NIK sudah terdaftar seperti itu. Kalau belum terdaftar langsung muncul seperti ini. Otomatis dia tertulis di sini, tinggal kita memasukkan nomor HP. Nah, kita masukkan nomor HP, nomor yang aktif juga. Kemudian tulis di bawah untuk data pelaku usahanya. Data diri dari pelaku usaha sesuai KTP ya. Nah, jadi di sesuai KTP ada tanggal lahir, ada alamatnya. Alamat di sini tanpa menyertakan RT RW dan kode pos. Jadi misal jalan aja boleh karena di sini sudah ada provinsinya, sudah ada kecamatannya, kabupaten dan kelurahannya. Jadi eh, tinggal jalan aja tanpa RT RW. Setelah data ini diisi semua, maka kita klik untuk setuju. Setelah setuju, kita klik daftar, maka akan muncul seperti ini. Pendaftaran akun berhasil. Di sini kalau sudah berhasil, berarti Bapak Ibu sudah memiliki akun OSS nih untuk melanjutkan ke KBLI-nya atau jenis produknya ya. Karena memang di dalam NIB ini selain terdaftar akunnya, juga ada di usahanya. Jadi ada 2 lembar nanti untuk usahanya. Setelah berhasil kita klik masuk, kemudian kita scroll ke atas ya. Scroll ke atas, kita pilih perizinan berusaha. Kita pilih perizinan berusaha, di sini kita tulis untuk nama provinsinya, kemudian nama kota atau kabupaten. Setelah kita tulis di sini, kita klik tambahkan lokasi, maka akan muncul layar seperti ini. Nah, setelah muncul layar seperti ini, kita klik lagi, tambahkan lokasi. Selanjutnya akan muncul layar seperti ini. Nah, di sini kita memilih untuk daerahnya di darat ya Bapak Ibu ya. Kalau di laut berarti usahanya bukan SPPG ya, karena tidak didistribusikan atau penerima manfaatnya tidak ada kalau di laut ya. Jadi kita milih di darat. Setelah di darat, kita scroll ke bawah. Pilihannya di sini ada darat. Kemudian ada pertanyaan nih, kawasan darat adalah seluruh lokasi yang ada di darat. Kemudian jenis lokasinya adalah individual. Kemudian permohonan persyaratannya kita checklist. Jadi setelah dipilih darat, pilih individual, kemudian kita checklist dan kita simpan lokasi. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ada form penambahan lokasi atau titik koordinat. Nah, di sini kita tulis untuk nama kecamatannya ya, kecamatan sama kabupaten. Setelah kita klik, mungkin tadi saya minta untuk screenshotan ya, screenshotan dari peta, maka ini saya screenshot dulu. Kemudian saya jadikan PDF karena nanti ada eh, dokumen yang akan diupload. Jadi titik lokasinya. Jadi ini dijadikan PDF setelah di screenshot dijadikan PDF. Nah, hasilnya ini. Setelah selesai kita scroll ke bawah. Nah, titik koordinatnya ini tertulis ya secara otomatis untuk lokasi
usaha Bapak Ibu. Kemudian lahannya biasanya kalau lahannya di SPPG berapa ya minimalnya? Ada ketentuannya nggak? Ada yang tahu? Bapak Ibu, nggak ada suaranya? Kalau untuk yang renovasi rumah itu minimal 300 meter persegi, Bu. Dengan Kak siapa? Laili Rizky. Laili Rizky. Kalau punyanya Kakak, apakah renovasi rumah? Renovasi rumah. Oh, renovasi murah. Sudah berjalan ya SPPG-nya ya? Masih untuk minggu ini insya Allah. Oh, belum. Tapi dari renovasi Belum. rumah ya? Iya, Ini belum running juga ya, Kak ya? belum. Lokasi di mana, Kak? Di situ Bondo, Bu. Oh, di Jawa situ Timur. Bondo. Ya, 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 ya. Oke. Berarti kalau untuk renovasi rumah sebesar 300. Tapi kalau untuk bangunan baru ada yang berapa minimal? Kalau untuk bangunan jadi minimal 600, Bu. 600. Besar banget ya. Dua kali lipatnya dari anu ya, dari renovasi rumah. Dengan Kak siapa, Kak? Muti. Murti. Muti. Oh, Muti. Kak Muti di mana, Kak? Dari SPPG Kendal Doyong Demak. Oh, di Demak. Oh, berarti 600 ya, itu bangunan baru ya. Besar lumayan dia, besar banget. Itu bisa untuk muat berapa orang itu. Kalau untuk relawannya gitu, biasanya maksimal berapa? Kalau 600 berarti banyak tempat longgar ya. Relawan awal itu pas sasaran 4.000 itu 50 beserta 3 staff. Cuma Mm-mm. karena ini udah PM-nya udah turun, jadinya udah tinggal 45-an. Oh, relawannya tinggal 45 gitu ya. Dengan luas 600 tadi ya. Iya, Bu, benar. Oh, sudah beroperasi, Kak? Sudah berjalan 1 tahun ini, Bu. Oh, sudah satu satu tahun lebih satu tahun. bulan. Ya, 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 ya. Sudah lumayan lama ya, 1 tahun 1 bulan ya. Oke, berarti di sini kalau Bapak Ibu mungkin belum punya NIB ya, mitranya berarti disesuaikan ya. Untuk mitra bangunannya berapa, kemudian lokasinya disesuaikan dengan lokasi di SPPG tersebut. Nah, ini kita tulis, kemudian alamatnya ditulis dengan alamatnya di SPPG ya, alamat di SPPG. Setelah itu kita scroll ke bawah, masih ada kelengkapannya, yaitu ditulis juga Jawa Timur ataupun ini provinsinya ya, karena ini mas waktu itu nulis di Jawa Timur. Jadi ini provinsinya, kemudian ini ada kota atau kabupatennya, kecamatannya di mana, kelurahannya di mana, dan kode pos di mana. Ini ditulis lengkap ya Bapak Ibu ya, karena sesuai inputan. Kemudian scroll ke bawah lagi lah. Di sini tadi kenapa saya minta screenshotan dari KTP dan screenshotan dari peta ya, dari peta dan juga dari rumah tapak depan ataupun lokasi usaha tapak depan. Kalau SPPG ya SPPG-nya. Karena di sini ada penambahan untuk posisi lokasi, jadi dokumen lokasi administratif dan dokumen foto tampak depan. Nah, kenapa tadi saya sampaikan syaratnya ya di sini untuk diupload ya. Setelah ini diupload, kemudian di bawah ada pertanyaan apakah lokasi usaha berada di kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah? Kita jawab tidak, karena memang tidak ya, tidak di kawasan. Bu, izin Ya, interupsi, Bu. ya. Berarti luas bangunan harus sesuai dengan sertifikat ya, Bu? Oh iya, tapi luas bangunan nggak sesuai sertifikat. Sertifikat ada tanahnya ya. Bangunannya berapa yang dibuat? Misalnya ini sertifikatnya Oh, 1.000. Kan bangunannya belum tentu 1.000. oke, oke. Oke. Baik, Bu. Baik, Terima dengan kasih. siapa Kak? Ida Yati, Bu. Aida Yati. Ida Yati. Oh, Ida Yati. Dari mana Kak? Dari SPPG Angsari Sampang. Oh, di Sampang ya. Sampang itu Madura ya? Benar. Oh iya. Kalau di Semarang Sampangan. Iya. Oke, selanjutnya setelah itu kita simpan posisi karena sudah terisi semua ya, sampai scroll ke bawah kita isi simpan lokasi. Nah, munculnya seperti ini untuk di layar, berarti lokasinya sudah dibuat ya, untuk sudah dibuat. Kemudian kita naik lagi untuk scroll ke atas. Scroll ke atas, maka kita klik lagi untuk perizinan berusaha. Tadi kita sudah ngisi lokasi usaha yang nomor 1. Kemudian kita isi lagi kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini
mencakup dari KBLI. Tadi yang saya sampaikan ya, KBLI atau jenis usahanya. Nah, setelah itu kita klik kegiatan usahanya, muncullah seperti ini. Nah, daftarnya seperti ini, tampilannya ya. Kemudian tambahkan untuk kegiatan usaha. Jadi kita tambahkan kegiatan usaha, akan muncul seperti ini. Nah, tadi lokasinya sudah terdaftar, otomatis di sini juga tertulis untuk lokasinya, tinggal kita pilih. Kemudian ada pertanyaan dari sistem, apakah berada di objek vital nasional? Tidak. Kemudian apakah lokasi usaha berada di wilayah proyek strategis? Juga tidak. Kemudian apakah sudah memiliki perizinan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja? Tidak. Dan kita klik selanjutnya ya. Kita klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita memilih untuk kegiatan usaha, jenis kegiatan usaha karena mungkin SPPG ini baru ya. Jadi memang kegiatan usahanya utama. Jadi utama, kita klik yang utama, kemudian dilanjutkan dengan, nah di sini bidang usahanya di, jadi setelah kita klik usahanya, kegiatan usaha utama, kemudian bidang usahanya. Ada yang tahu untuk bidang usaha SPPG di mana, Pak Ibu? Di pelayanan bukan, Bu? Makanan bukan. Makanan ya, makanan di pelayanan itu lebih ke jasa ya. Makanan tadi siapa yang jawab? Pelayanan, Bu. Siapa? Pelayanan. Kalau pelayanan lebih ke jasa ya. Pengolahan makanan, Bu. Pengelolaan nggak sih? Pengolahan makanan. Makan dan minum, Bu. Ya, Bagiannya makan dan minum ada bisa, pengolahan pengolahan Bu, makan. ya, buat makanan bisa, untuk pengolahan tadi pengolahan dengan Pak siapa Pak? Lutfi Pak Lutfi di mana Pak? dari SPPG Cihaur. Jawa Barat ya Pak? Ya, Kuningan, Jawa Barat. Oh iya. Ya. Catering. Iya itu berarti apa namanya pengolahan. Jadi mungkin di situ banyak ya makanan dengan minuman bisa, makanan makanan dan minuman dengan pengolahan bisa. Jadi di sini lebih ke KBLI yang nyangkut di makanan ya. Mungkin lebih ke makanan pengolahan yaitu 10750 ya. 10750 itu masuk di industri masakan olahan. Industri masakan olahan itu bisa masuk di 10750. Nah, setelah itu selanjutnya kita ke bawah untuk ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya yaitu seluruhnya. Nah, kita pilih seluruh karena memang tidak ada pilihan ya. Kita pilihnya seluruh. Dan lanjut ke bawah untuk scroll ke bawah. Nah, kita langsung klik tambahkan bidang usaha. Karena tadi udah diisi ya, kemudian ditambahkan bidang usaha, otomatis masuk di sini nih, di daftar bidang usaha. Sini sesuai dengan KBL-nya dan sudah berhasil menambahkan usaha, kemudian disimpan. Nah, untuk nama usahanya di sini, ini Bapak Ibu bisa ditulis untuk SPPG-nya. Nama usaha ditulis dengan SPPG, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini di sini saya ketik ya untuk nama usahanya di sini. Kemudian setelah diketik SPPG-nya, kita klik selanjutnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini informasi angka pengenal importer. Nah, ini sudah memasukin di tahap selanjutnya ya. Kita klik mengerti aja. Nah, akan muncul seperti ini. Terkait dengan kegiatan usaha mikro ataupun kalau SPPG biasanya kecil ya, kecil dengan tingkat risiko rendah terkait dengan tata ruang. Nah, kesediaannya di bawah ini ada skala usaha kami mikro tidak lebih dari 1 M. Nah, kalau tidak lebih dari 1 M makanya masuk mikro, tetapi kalau berarti 1 sampai 2 masuknya kecil, sedangkan untuk 2 sampai 5 masuknya menengah dan 5 M ke atas masuknya skala besar. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat ya, kalau SPPG sendiri masuknya di skala apa? Ada yang tahu? Mikro. Mikro siapa yang jawab mikro? Yang siapa Bu?
Mikro sampai menengah, Bu. Mikro sampai menengah. Nggak boleh Menengah. Tem. Ya, Bisa semisal mikro, bisa SPPG dia kecil. usahanya skala usaha kecil, Bu. Kecil Kecil ya, Kak? bisa, mikro bisa. Karena maksimalnya di 2M. Oh iya, betul. Sejauh ini ada nggak SPPG yang sampai 5M? Kayaknya nggak ada sih, Bu. Ada Bu, nggak ada. Nggak ada ya? Jadi mungkin maksimal berapa? 2M ya? Maksimal 2 2M. Ya, kedua, Bu. Ya. Oke, berarti 2M. Berarti ini masuk di kecil ya nanti kalau Ya, untuk mikro. untuk SPPG-nya. Setelah itu kita checklist ya. Saya menyatakan pemberian ini dibuat sebenar-benarnya. Oke, kita checklist. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, tulisan biru. Kemudian kita klik proses. Nah, setelah kita klik proses, maka akan muncul seperti ini untuk downloadan ya, downloadan kegiatan tingkat risiko rendah. Nah, setelah di sini kegiatan tingkat risiko rendah, kita klik aja proses, maka akan kembali ke layar seperti ini. Jadi di sini untuk perizinan berusaha belum bisa terbit nih, karena masih ada butuh lanjutan. Nah, lanjutan ini kita klik aja, karena ini masih proses perizinan berusaha belum keluar ya, NIB-nya masih dalam bentuk draft. Dan kita klik untuk lanjut, nah akan muncul seperti ini. Informasi dari bidang usaha tadi ditanyakan nama usahanya mungkin SCPG, kemudian jenis kegiatan usahanya kegiatan usaha utama, KBLI-nya mungkin tadi ya makanan ya ataupun pengolahan 10750. Kemudian lokasi usahanya ada di lokasi masing-masing SCPG. Untuk ruang lingkupnya yaitu seluruh. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Apakah usaha ini sudah berjalan? Tadi yang usaha yang belum itu karena kan sudah ada bangunan ya. Jadi mungkin untuk usahanya berjalan kapan, jangkanya mulai operasional kapan di sini ada perbedaan. Jadi tetap usaha ini sudah berjalan. Usaha berjalan mungkin ketika pembangunan. Ketika pembangunan, bangunnya bulan apa? Misal Januari pembangunan nih. Perkiraan operasional kapan? Perkiraan operasional nanti bulan Mei. Ya udah, berarti ditulis di bulan Mei seperti itu. Nah, setelah itu kita baru lanjutkan ya. Kita klik lanjutkan, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di bawahnya ini scroll ke bawah akan muncul data investasi. Di sini kita lebih ke yang wajib aja yang diisi. Nah, tentang pembelian dan pematangan tanah tidak perlu diisi, gedung bangunan juga tidak perlu diisi, lebih ke peralatan dalam negeri. Peralatan itu kalau di SPPG berarti masuk di peralatan-peralatan yang ada di dapurnya ya. Kurang lebih berapa ya peralatan SPPG itu? Banyak Bu, ada 10 lebih. 10 juta? Oh, maksudnya nominalnya ya Bu Ya, ya? nominalnya. Kalau nominalnya peralatannya ya lebih dari 10 pasti Bu. Dengan Bu siapa Pak? Dengan siapa Kak? Idayati. Oh, Ida Yanti lagi. Punyanya Kak Ida udah operasional ya? Sudah lama, sudah 6 bulan. Udah 6 bulan. Itu kemarin kira-kira untuk biaya peralatan dalam negerinya berapa ya? Termasuk ompreng itu kan masuk alat juga ya? Ya, Itu ada 2M? nggak nyampe Bu. Nggak Cuma nyampe ya? nggak nyampe. Yang mahal itu kan blower sama steamer nasi itu. Ya karena itu lebih ke Magicom ya, Magicom besar ya. Iya, Magicom besar. Magicom besar. Mungkin Jadi 500 juta itu. 500 juta ya. Oke, Iya. berarti mungkin nanti bisa ditulis untuk peralatan kurang lebih 500 juta. Jadi Kalau untuk peralatan 253 punya saya dulu. oh, berarti kompornya sedikit ya, Kak? Iya, kemarin pengeluaran pertama 150 juta untuk alatnya, terus ada tambahan lagi untuk food tray, hot sama ducting itu 103. Jadi totalnya 253 juta. Ya, ya, ya.
Itu kalau food tray itu kan sekarang sudah banyak nih yang sudah bersertifikat halal. Mungkin yang baru-baru ya, yang belum running, yang mau persiapan beli. Kalau bisa sih, apa namanya, food tray-nya cari yang sudah bersertifikat halal. Jadi udah jelas ya kehalalannya. Tapi biasanya yang di awal-awal dulu, food tray-nya masih pabrik yang tidak ada logo halalnya. Saya banyak menemuin SPPG ketika audit ya, itu sudah bersertifikat halal, ala, cuman memang yang belum juga masih banyak karena bilangnya udah lama belinya gitu. Jadi kalau yang Gimana terbaik, itu Bu? Yang udah terlanjur dan nggak ada sertifikat halalnya. ya kalau yang sudah terlanjur beli belum ada sertifikat halalnya mungkin bisa sih pernyataan bebas babi dan turunannya dari pernyataan yayasan ya bahwa ompreng ini memang bebas dari bersertifikat halal seperti itu. Karena BPJPH menginginkan juga omprengnya yang sudah bersertifikat halal. Di tahun ini kan barang gunaan juga wajib bersertifikat halal ya untuk tahun ini. Tahun 2026 ini nanti Oktober itu banyak yang diwajibkan sama pemerintah ya. Terutama memang makanan dan minuman itu udah batasnya habis. Jadi nanti mulai lebih dari 2026 itu sudah mulai ada ultimatum ya karena sudah dikasih kesempatan 2 tahun. Dulunya ada 2024, kemudian dimundur sampai 2026 khususnya memang untuk skala yang menengah besar yaitu sangat wajib untuk mempunyai sertifikat halal. Kemudian barang gunaan itu juga sudah mulai wajib di tahun 2026 ini apalagi banyak ya kemasan-kemasan mungkin kayak plastik-plastik itu kan langsung otak langsung dengan makanan makanya diwajibkan. Americano siji aku nitip. Aku nitip Americano siji. Saya juga nitip dong. Oke. Izin Bu, izin Bu. Ya. Berarti tetap bukan hanya ompreng, berarti alat pengolahan pun juga harus bersertifikat halal, Kak Bu? Iya, jadi yang langsung otak dengan makanan itu sudah diwajibkan untuk sertifikat halal, termasuk kemasan-kemasan ya, kayak gitu. Oke, di sini peralatan dalam negeri yang wajib diisi aja karena kita tidak menggunakan peralatan dari impor ataupun investasi lain. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah untuk pengisiannya. Nah, di sini sudah ada modalnya ini. Kenapa ini tertulis otomatis? Karena tadi dari peralatan kita sudah nulis misalnya tadi 500 juta ya. Di sini langsung otomatis modal tetapnya 500 juta. Kemudian ditulis juga modal kerja selama 3 bulan. Nah, 3 bulan ini seperti contohnya gaji karyawan. Jadi karyawan, relawan, ataupun gaji-gaji dari staf-stafnya ya. Jadi di total itu selama 3 bulan. Jadi kita modal modal kerjanya 3 bulan, berapa dulu harus disiapkan dulu per masing-masing SPPG ya. Misal SPPG ini ada relawannya gajinya aja 3 juta, misalnya gitu 3 juta kalikan selama 3 bulan. Misalnya 3 juta sebulan ya. Sebulan 3 juta dikali 3 bulan jadi 9 juta sendiri untuk satu orang. Jadi modalnya itu modal kerjanya harus ditulis dahulu. Kemudian untuk sumber pembiayaan mungkin kita tulis di modal sendiri. Kita pilih modal sendiri untuk pembiayaannya. Lanjut. Nah, ini masih scroll ke bawah. Nilai investasi ini muncul dengan sendirinya ya, karena tadi ada modal 3 bulan sama peralatan di dalam negeri. Kemudian juga kewajiban diisi hasil penjualan tahunan. Ini juga wajib diisi. Di sini kalau SPPG lebih ke penerima manfaat ya. Jadi seharinya itu berapa kita kalikan aja selama 1 tahun. Seperti itu untuk penerima manfaatnya. Jadi itu hasil dari penjualannya. Gimana Kemudian Bu? Bisa diulang per harinya gimana? per harinya misalnya penerima manfaatnya ada 1.000. 1.000 dikali 5. Berarti berapa? 5.000. 5.000. 5.000 dikali 4 ya. 5.000 dikali 4. Berarti sudah 200.000 ya. Berarti ini ya Bu, apa total anggaran bahan baku berarti? Iya, betul total anggarannya. Kemudian tinggal dikali 4, terus dikali 12 kan 1 tahun ya. Misalnya 1.000. 1.000 dikali tadi 5 kan 1 minggu ya.
1 minggu 5. 5.000 dikali 4 berarti 200 kan? 200 dikali 12. Nah, seperti itu ya, lebih ke situ ya untuk penjualannya. Jadi penjualan tahunan. Kemudian tenaga kerja di sini terhitung laki-laki berapa, laki-laki misalnya relawan ada berapa, yang perempuan dan laki-laki, dan itu semua yang terlibat di SPPG itu ditulis, terlibat di SPPG tertulis. Eh, ada yang mungkin dari BGN katanya maksimal 34 ya, benar nggak sih? Hmm. Ada yang lebih? Atau 47. Lebih, Bu. 47, Bu. 46, 50 sama 49. 47, Bu. 49 ada yang 47, Bu. 47 itu berarti hanya relawan aja ya Pak ya? Iya, relawan saja. Iya, Bu. Oh iya, Iya, Bu. itu belum ahli gizinya, belum Belum Di luar staff itu. di luar staf ya, 47. Ya itu berarti mungkin bisa dihitung, eh itu sudah ada ketentuan ya, misalnya di masakan harus berapa orang, di pemorsian berapa orang, Sudah Ibu, sudah. Sudah, Bu, sudah ditentukan. sudah ditentukan ya. Paling sedikit berapa kalau di pemasakan? 10 sama chef, Bu. Paling Sama, Chef? sedikit. 10 sama chef. Itu ketentuan dari BGN. Oh, itu paling sedikit ya? Iya, paling sedikit 9. Ya, minimal, Bu. Itu sudah paling banyak, Bu, kalau 10. Iya kan, Ketentuannya segitu, Bu. ketentuannya segitu ya. Itu untuk porsi di atas 2.000 ya. Kalau misal nih, 2.000. ada pemerataan nih, ada pemerataan dari BGN, apakah relawannya juga dikurangi? Ada Sepertinya enggak, Bu. Sepertinya kejadian? tidak, Ibu. Tidak ya? Enggak, Bu. Enggak dikurangi, Bu. Iya, ya berarti kalau memang porsinya dikurangi, relawannya tetap ya, nggak Ya, mempengaruhi. Oke, ya ini nanti ditulis aja, misalnya laki-laki ada 20, yang perempuan ada 27, misalnya itu biasanya yang paling banyak perempuan ya kayaknya ya. Yang persiapan, terus racik-racik ya, persiapan, kemudian pemorsian itu mungkin ya lebih banyak perempuan. Nah, ini diisi sesuai, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk tenaga asingnya kita kosongin. Setelah itu eh, kita klik lanjutkan karena ini sudah selesai sampai ke bawah. Terus kita klik untuk lanjutkan, maka akan muncul seperti ini. Ini tambahkan produk atau jasa. Di sini lebih ke produknya dari atau jasanya ya. Produk atau jasa lebih ke penyedia makanan dan minuman. Jadi mungkin kalau SPPG kan produknya banyak ya. Ada bermacam-macam menu, ada juga minuman, mungkin minumannya semacam jus gitu ya, atau susu. Nah, di sini tulis aja produk, jenis produknya penyedia makanan dan minuman. Itu aja, lebih ke produk itu ya, karena makanan minuman banyak, kita tulis aja. Bisa kok diketik. Nah, ini contohnya kita Oh, ketik. bisa manual? Bisa, Tidak bisa harus. manual. Oh, benar. Jadi kita bisa manual untuk diketik, misalnya makanan dan minuman untuk produknya ya. Kemudian setelah diketik, kita isi untuk kapasitasnya. Kapasitas per tahun ini kita lihat di sini ada macam-macam pilihan ya. Misal ada rupiah, ada pieces, ada unit, ada berarti bermacam-macam, ada per meter. Itu mungkin lebih ke kita mungkin ke pieces. Misalnya pieces berarti jumlah penerima manfaatnya. Kan itu jadi produk ya. Penerima manfaatnya di sini yang paling sedikit biasanya 1.500 ada ya? Ada nggak? Ada. Dari siapa Kak? paling Kebetulan sedikit Kak. Ya, Ya? Berapa Kak? dari IKA. Kebetulan kok di kami sudah 3.000. Cuman Oh, masih nanti 3.000 kalau ya? ada, iya, kalau ada pemerataan lagi mungkin bisa berkurang nanti, Bu. Eh, Iya, sekarang masih banyak dapur-dapur yang berdiri ya. Iya, benar. Benar, benar. Jadi mengurangi apa? Tapi relawannya seneng dong, kan pekerjaannya berkurang. Iya, tidak terlalu berat. Betul. Jadi relawannya dengan apa jumlah 3.000 dengan 1.500 misalnya gitu kan 2 kali lipatnya ya. Jadi Iya, lebih benar. sedikit yang dipotong-potong, Siap. disiapkan gitu. Oke, jadi ini ditulis per penerima manfaat. Kalau 3.000 ya 3.000 kali berapa ya itu ya berarti 3.000 kali
eh, ya 3.000 ya, memang penerima manfaat per tahun 3.000 sehari. Berarti dikali 5, dikali 5, dikali 4, dikali 12. Lebih ke situ kan picis ya. Nah, di situ ditulis sesuai dengan kapasitasnya. Setelah itu kita simpan. Kita simpan, akan muncul layar seperti ini. Jadi di sini sudah tertulis untuk resiko usahanya dengan luas tadi SPPG mungkin ada berapa ya? 600 ya, 500, KBL-nya 10, 750, mungkin industri masakan olahan. Investasinya juga sudah tertulis, jadi tadi 500 ditambah modal. Kalau masih di bawah 2M masih masuk kategori kecil. Jadi di sini nanti akan muncul skalanya Bapak Ibu. Tingkat resikonya sepertinya kalau SPPG hmm, rendah menengah ya. Rendah menengah, kemudian skala usahanya biasanya kecil, kemudian jenis perizinannya yaitu NIB. Nah, setelah ini udah muncul, kita klik untuk parameternya, akan muncul. Nah, seperti ini. Kita memilih di lokasi kabupaten ya Bapak Ibu ya, karena kan memang SPPG itu hanya bisa di lintas kabupaten atau kota aja. Tidak mungkin lintas di luar kabupaten ya Bapak Ibu ya. Atau di apa lintas di luar misalnya ini di katakanlah di Solo ternyata ngirimnya sampai ke Boyolali, itu nggak boleh ya. Kan sudah di ranahnya masing-masing ya. Jadi kita milih di berada pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, yakin memproses permohonan ini, maka akan diteruskan ke pemeriksaan selanjutnya ataupun verifikasi. Kita klik, ya dilanjutkan. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini dari NIB masih menunggu nih, tadi kan draft ya, masih menunggu untuk verifikasi persyaratan data dasarnya. Jadi belum bisa dilakukan lagi nih untuk pembuatan nomor NIB-nya belum bisa terbit. Makanya kita klik untuk persyaratan dasar dulu. Persyaratan dasar kita klik, kemudian kita pilih scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah. Ada tulisan penapisan izin lingkungan. Di sini memang SPPG harus diwajibkan ada IPA-nya, benar nggak sih? Ya. Ya benar ya. Karena apa? Kenapa kok dikasih IPA? Ada yang Bapak Ibu yang tahu bisa? Karena produksi skala besar, Ibu. Karena produksi skala besar. Tapi maksudnya Nyaring limbah Enggak, tapi mau dikonsulin Pak kecil. Belum dikasih tahu Untuk Pak. penanggulangan limbah itu. Limbahnya agar buat besok ada Menanggulangi limbah, Bu. Dengan Pak siapa, Pak? Halo, Pak. Iya, Bu. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Tommy, Bu. Tommy Pak Rahmat. Karena apa, Pak? Ya untuk menanggulangi limbah tuh, Bu. Limbahnya dari mana, Pak? Ya limbah itu dari proses pengolahan itu. Pengolahan itu berarti persiapan. Persiapan itu berarti yang dibuang limbahnya apa? Persiapan. Lebih Ya itu Bu, terutama kan tidak mencemari lingkungan tuh, Bu. Ya, yang tidak mencemari lingkungan. Jadi di situ kenapa harus ada IPAL? Jadi Bapak Ibu wajibnya IPAL itu bukan benar ya ada makanan sampah, tapi kan terpisah ya antara sampah padat dengan cair lah. Limbah itu lebih ke limbah cair kan sejauh ini IPAL itu limbah cair ya. Kenapa dikasih limbah cair? Iya betul, betul Ibu ada minyaknya itu limbah kan air itu tidak mungkin bersatu dengan minyak ya, jadi harus dinetralkan dulu dengan obat ataupun pengolahan limbah. Kemudian ada juga yang paling banyak ini apa nih? Khususnya yang paling banyak limbah yang paling banyak ada yang tahu? Bagaimana Ibu? Limbah yang paling banyak mempengaruhinya kalau minyak kan lebih ke itu ya
mungkin pas kita apa namanya minyaknya sudah dicuci bersih kan minyaknya tinggal sedikit, paling sedikit lah minyak di ompreng-ompreng di apa alat masak. Limbah sisa makanan. Deterjen. Makanan tuh limbah Limbah sisa sisa makanan. makanan lebih ke limbah padat, jadi dia nanti diambil tukang sampah. Yang menggunakan Sayur, Bu, sayur. sayur lebih ke air. Kardus, Bu. Tapi sayurnya kan paling kotoran sayur ya dari tanah-tanah Iya. itu. Daging. Sabun. Iya, betul. Siapa tadi dengan siapa? Airnya. Sabun, Bu. Iya, sabun. Siapa tadi dengan siapa? Ika. Ika, ya betul. Kenapa, Bapak Ibu? Sabun itu tidak bisa mengurai. Jadi sabun itu kenapa harus IPAL? Karena dia akan merusak lingkungan karena sabun itu kan memang basah ya, sifatnya basah dan itu merusak lingkungan di sekitarnya Bapak Ibu. Sedangkan penggunaan limbah yang paling banyak di SPPG itu apa? Air sabun di pencucian ya. Kalau pencucian daging mah nggak seberapa. Pencucian ketika masak minyaknya itu diules tapi kan pakai sabun. Kemudian misal di pencucian racik-racik itu ya atau beras, katakanlah beras itu cuman nggak seberapa dibanding dengan pencucian ompreng. Itu kan menggunakan sabun banyak dan omprengnya tidak hanya satu, minimal 1.500 ada 2.000 lah itu yang menyebabkan limbah yang keluar dari SPPG itu sabunnya tidak mengurai hingga merusak lingkungan tanah. Jadi apa yang ada di dalam tanah itu akan mati karena mengandung sabunnya lebih banyak gitu ya. Jadi memang diwajibkan di situ lebih ke sabun. Kalau untuk minyak memang untuk tambahan ya mengolah minyak, tapi yang paling banyak untuk mengurai sabun. Jadi kita nanti dengan pengolahan limbah itu sabun yang diolah supaya ketika keluar dari setelah pengolahan itu airnya sudah aman nih BOD-nya ya. Jadi ikan-ikannya hidup. Kalau Bapak Ibu itu membuat apa namanya pengolahan limbah itu dikasih kolam ikan, disampaikan itu ya ikannya ada berapa nggak apa-apa buat pandangan juga ya. Ketika orang IPAL ya orang IPAL datang ke lokasi Bapak Ibu limbahnya aman gak nih? Lihat aja ini ikannya sudah hidup gitu. Jadi itu udah nggak perlu dia kemana-mana, dia melihat hanya di ikan. Oh ikannya hidup berarti itu limbahnya sudah aman. Seperti itu. Jadi pembuangan limbah itu prosesnya bisa dibuat dengan kolam ikan. Nanti nanti nggak dibuang ya, tapi dengan kolam ikan. Kalau ikannya itu hidup berarti sudah aman. Tapi kalau ikannya masih mati berarti itu kadarnya BUD masih tinggi. Jadi sabunnya masih tinggi juga dari situ ya. Jadi mungkin memang IPAL itu diwajibkan karena pencuciannya melebihi kapasitas. Kalau rumah tangga kan paling cuci piring berapa ya? Paling banyak-banyaknya 10 piring misalnya gitu. Itu aja juga tiap harinya nggak begitu banyak. Tapi kalau di SPPG kapasitasnya bisa 5 kubik ya. Sehari 5 kubik itu hanya isi sabun semua gitu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi maka ini di sini harus ada izin penapisan yaitu lingkungan ya, izin lingkungan penapisan. Sebenarnya kita bisa melewati ini apabila nanti ada kita memilih usaha ini apakah mempunyai APL UPL atau tidak. Itu kita bisa mengakalinya di situ. Apabila belum punya, kita terpaksa harus melewati proses penapisan. Setelah kita klik di proses penapisan, maka akan muncul AMDALNet. Nah, Bapak Ibu di sini akan muncul AMDALNet yang akan untuk mengisi dokumen-dokumen yang terkait. Jadi di sini diisi nanti untuk proses penapisannya kita scroll ke bawah. Nah, kita pilih apakah lokasi di daratan, kita pilih ya, lokasi ada di daratan. Kemudian tapak proyeknya kabupaten jawab iya. Apakah lokasi berada di perairan darat? Tidak. Lokasi di perairan laut? Tidak. Jadi kita memang di lokasi daratan ya, bukan di perairan darat. Setelah itu kita lanjut ke bawah, ini kita lewatin, langsung kita klik lanjutkan aja, sehingga muncul seperti ini. Nah, setelah Anda akan menyimpan hasil penapisan, kita jawab iya, disimpan, dan kembali lagi ke sini.
Nih, kembali lagi ke OSS. Setelah kita tadi ke penapisan, kita klik, maka kita akan kembali lagi ke OSS. Kemudian kita klik untuk detail perizinannya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ada perizinan usaha perlu tindakan. Nah, kita pilih yang perizinan berusaha karena kita akan menerbitkan NIB atau nomor induk berusaha ya. Jadi perizinan berusaha kita klik. Nah, masih ada lanjutannya ini untuk ke NIB. Jadi prosesnya NIB itu memang cukup panjang ya, tapi kalau bisa tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Jadi kita klik aksinya kita klik lanjut. Nah, akan muncullah pernyataan mandiri. Jadi di sini sudah ada keterangan ya, data usaha oke, validasi resiko oke, perizinan lingkungan juga oke, itu tadi ya. Tinggal pernyataan mandiri, kita scroll ke atas ke bawah. Nah, tinggal kita checklist aja. Di checklist, kemudian di checklist, lanjut lagi ke bawah, di checklist lagi. Kemudian di checklist lagi untuk pemenuhan standarnya. Setelah itu muncul biru di sini yaitu diproses. Nah, setelah diproses, maka pernyataan mandiri sudah checklist nih akan muncul seperti ini nih. Jadi setelah Bapak Ibu klik proses akan muncul draftnya dari NIB. Nah, ini masih draft ya, berupa draft. Kemudian kita klik terbitkan. Nah, di sini setelah kita klik terbitkan akan muncul seperti ini. Data pernyataan Anda selesai disimpan dan NIB Anda akan telah terbit. Nah, data pernyataan Anda selesai disimpan dan NIB Anda telah terbit. Akan muncul seperti ini. Tinggal kita unduh aja ya. Jadi ini di sini sudah ada keterangannya bahwa NIB Bapak Ibu sudah terbit ini. Tinggal kita unduh untuk nomornya. Nah, di sini sudah tertulis untuk nomornya NIB. Jadi tadi kan ketika di draft ini masih kosong ya Bapak Ibu ya. Masih kosong. Kemudian kita unduh karena sudah terbit. Hasilnya seperti ini sudah ada nomor NIB-nya. Jadi di sini nomor induk berusahanya. Oke. Mungkin itu aja Bapak Ibu untuk materi dari saya ya tentang NIB. Mungkin saya bisa lanjut ke simulasi ya, dalam artian langsung di webnya langsung ada yang bisa bantuin saya mungkin bilang belum punya NIB, yang belum punya NIB atau semuanya sudah punya NIB untuk yayasannya atau mitranya? Sudah, Bu. Sudah. Belum, Bu. Sudah, Ibu. Sudah punya NIB, Bu. Oh, sudah semua ya. Ya, di sini biasanya di SPPG ini perlu Bapak Ibu tahu ya, memang di yayasan itu sudah punya NIB. Tetapi kalau yayasan itu punya beberapa dapur, terutama ada di seluruh Indonesia, itu biasanya NIB-nya sudah terdaftar di sudah terdaftar di akun si halal. Karena di akun si halal itu hanya bisa menerima satu NIB satu akun Bapak Ibu. Nah, kendalanya di sini Bapak Ibu apabila yayasan ternyata NIB-nya sudah digunakan nih untuk pendaftaran akun si halal. Kita tidak bisa menelusuri siapa yang bikin akunnya ya. Kok ini sudah terdaftar nomor NIB-nya di si halal ya. Lebih baik kita menggunakan NIB dari mitranya seperti itu. Jadi yang penting sertifikat nanti bisa atas nama SPPG-nya untuk NIB-nya dengan atas nama mitranya seperti itu. Mungkin di sini Maaf, Bu, mungkin bisa ya diperjelas lagi. Karena gimana? kan memang saya NIB-nya kan atas nama yayasan. Hmm. Jadi apa perlu SPPG ini membuat NIB sendiri per SPPG atau seperti apa? Oh gitu. SPPG sendiri boleh NIB-nya dari yayasan apabila memang yayasan tersebut belum dipakai ya sama SPPG yang lain misalnya gitu. Kalaupun dipakai dengan SPPG lain tetapi masih satu wilayah ataupun kita tahu akunnya masih bisa ditambahkan. Tetapi kalau memang itu tidak bisa ditelusuri nomor NIB-nya,
maka SPPG tersebut membuat NIB dari mitranya. Jadi tidak menutup kemungkinan satu NIB itu bisa dipakai 10 dapur bisa. Misalnya yayasan ya, yayasan A itu mempunyai 10 dapur nih SPPG-nya. Boleh jadi satu NIB itu membuat di akun si halal yang sama kayak gitu. Tapi nanti dengan pengajuan yang berbeda-beda, dengan nama SPPG yang berbeda, nama penyelia yang berbeda. Seperti itu, Kak. Bisa dipahami, Kak? Baik, berarti tidak perlu ya, Bu ya. Perlu Iya, kita buat SPP per SPPG. iya, betul. Oke, ada Terima resen. Kak Diva? Ibu izin, Ibu izin. Iya. Iya, Kak. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebentar. Resen dulu Iya, ya. Saya utamakan yang resen ya. iya, Diva? saya Diva. Mau Ya. menanyakan terkait NIB yayasan itu sudah dibuatkan akun halal oleh pihak lain tanpa yayasan diketahui yayasan. Nah, Hmm. apakah bisa untuk proses sertifikasi halal SPPG kami itu menggunakan NIB mitra atau Oh, NIB-nya kepala SPPG? bisa, Bu. Bisa Jadi, ya? bisa. Jadi tadi kalau yayasan memang kita tidak tahu, saya tidak merasa bikin, NIB-nya nggak bisa ditelusuri. Jadi menggunakan NIB mitra, misal pun NIB mitra apa namanya juga Oh, tidak bisa milik ditelusuri. SPPG ya? Iya, ketua SPPG-nya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ya, penjelasannya. kasih Kak. Ya, Kak Alvira. Oke. Iya, Bu, ini satu lagi yang mau saya tanyakan. Untuk KBLI, tadi saya dengar untuk SPPG KBLI-nya berapa ya, Bu? 10750 Kak. 10.750. Ini Ya. sementara yang terdaftar di NIB saya itu kan 56.210. Itu, Jasa Boga. iya, betul. Oh, bisa jasa boga juga bisa. Yang penting makanan ya, Kak. Kadang Oh, dari gitu. yayasan itu menggunakan KBLI-nya pendidikan gitu loh. Paling banyak, setahu saya Oh, paling banyak pendidikan. cuman Tapi ini kalau nggak perlu direvisi, nggak perlu di ini ya, nggak Bu, ya. perlu, Kalau nggak perlu, nggak bisa. Itu udah bisa untuk pengajuan ke sertifikat halal sudah bisa untuk jasa boga ya. Jasa boga bisa karena sudah muncul KBLI di situ. ya, terima Ya. kasih, Bu. Baik ya, Kak Rosita. Iya Bu, terima kasih banyak atas anunya. Dari mana, Kak? Dari Sulbar. Oh, Sulbar ya. Iya, Sulawesi Barat ya. iya, Betul? iya Bu. Iya, iya, gimana, Kak? Di sana Gini udah Bu, banyak SPPG-nya, Kak? eh SPPG-nya udah banyak? SPPG saya ahli gizinya Bu. Maksudnya udah banyak SPPG dapurnya di sana gitu loh. Kan beda Iya, dengan apa ya? iya, alhamdulillah sudah banyak. Iya. Oh, sudah banyak. Oke, yang ditanyakan, Kak? Yang mau saya tanyakan, ini kan kita bilang, Mbak tadi bilang ngomong kalau itu NIB bisa dari mitranya. Mm-mm. Iya, bisa. Nah, bisa dari mitranya. Tapi yang ikut pelatihan kan saya. Iya. Ini ya, bisa gitu ya. Beda NIB-nya, beda juga yang ikut pelatihan gini, Bu. Beda kalau kakak ini sebagai ahli gizi. Ahli gizi Ya. itu biasanya kan yang mengawasi semua proses. Makanya kakak ditugaskan menjadi penyelia halal juga. Penyelia halal itu tadi sudah disampaikan ya di materi yang pertama ya, tugas dan tanggung jawab penyelia halal di situ Kak. Jadi kakak nanti mengawasi semua prosesnya tentang halal dan haram, dihindarkan dari najis, dari pensucian kayak gitulah. Untuk NIB ini untuk mendaftarkan ke sertifikat halal kayak gitu. Jadi nanti yang dikeluarkan itu sertifikat SPPG-nya, dapurnya. Kalau ini nanti kan yang keluar sertifikatnya atas nama kakak sebagai penyelia halal. Oh, Nah, jadi ini kan kemarin sempat saya dapat informasi dari kepala SPPG saya, katanya kalau yang ikut pelatihan itu harus ahli gizi, terus yang bikin NIB-nya itu harus ahli gizi. Jadi ya. saya mau tanyakan ini saya harus bikin NIB atau bisa ambil dari mitra saja yang punya NIB gitu. Oh gitu, iya. Iya. Kemarin itu tanggapannya dia, penangkapannya dia ya harus punya NIB ahli gizinya. Itu kan mungkin nanti untuk simulasi praktek besok. Untuk praktek besok, kalau sudah punya NIB bisa digunakan NIB-nya sendiri. Tetapi memang untuk SPPG
biasanya menggunakan NIB mitranya. Kayak gitu, lebih ke Oh, situ. jadi bisa ya, Bu. Bisa, Jadi saya iya. nggak perlu bikin NIB lagi. Tidak perlu, Kak. Karena Kakak sudah menggunakannya, Kak. Oh iya iya, terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Baik, Kak Supriyanto. Ya, Pak. Masih di unmute, Pak? Ya, selamat siang Ibu. Ya, Eh, ini NIB untuk SPPG atau untuk apa nih Bu nih? Karena kalau ngambil yayasan agak susah kan untuk satu dapur. ya. Nah, ini kan Ini berarti pembuatan pendaftaran OSS-nya NIB SPPG ya? lebih ke kalau biasanya kan udah NIB yayasan ya, Pak. Karena memang Hmm. sudah terdaftar tadi dan nggak bisa ditelusuri, bisa menggunakan NIB mitranya. Jadi lebih ke NIB perorangan bisa. Jadi ke NIB Oh perorangan boleh, nanti itu NIB boleh Pak, perorangan boleh boleh. banget. Iya, boleh. Nanti di sertifikat atas nama dapurnya. Seperti itu. Oh, nggak sesuai nama mitra ya? Enggak, iya Hasilnya enggak. nanti. Enggak, nanti kalau karena kan SPPG masuknya di reguler, jadi nanti untuk nama di sertifikat bisa diganti dengan nama dapurnya. Seperti itu, Pak. Walaupun NIB-nya nama mitranya. Oh, nama mitranya maksudnya nama sesuai KTP atau apa nih? Iya, biasanya sesuai KTP, Pak. Kalau bikin NIB itu sesuai KTP, Pak, kalau perorangan. Oh gitu. Iya. Berarti pendaftarannya ya dengan data KTP ya? Iya, betul, Pak. Dengan data-data yang saya share itu untuk membuat NIB-nya, Pak. Oh gitu. Seperti itu. Baik. Ya. Baik, Masih. Pak. Terima Ya. kasih. Ya, dengan Bu Pisa, Ya, Ibu, maaf izin bertanya. Tadi ya. tuh yang untuk kode KBLI, di sini kan Mm-mm. NIB yayasan saya tuh kode KBLI-nya ada 3 Bu kebetulan, tapi tidak Ya, ada yang tentang makanan. makanan. Tentang apa aja? Bisa nggak ya? Pendidikan? Aktivitas jasa perorangan, Hmm? sewa alat guna usaha tanpa hak opsi mobil, Mm-mm. jasa penyelenggaraan event khusus. Itu Oh bisa iya, digunakan berarti apa itu nggak Ibu? ditambahkan, Kak, ditambahkan KBLI-nya. Jadi ditambahkan mungkin tadi bisa ke 10750. Lebih mudah di situ untuk penambahan KBLI ya daripada di Jasa Boga nanti lebih susah untuk eh, perizinannya. Biasanya gitu. Jadi ada Nanti perbedaan ketika pengisian KBLI atau pembuatan NIB di USS. berarti itu yang menambahkan saya atau yayasannya Ya, yang sudah memiliki itu NIB-nya? kalau biasanya di yayasan kan pakai notaris ya NIB-nya. Jadi bisanya di yayasan. Oh, berarti saya info ke yayasannya Ya, aja. Bisa ditambahkan ditambahkan. KBLI-nya supaya Berarti masuk ke nanti si halal. gitu. Berarti nanti saya cuma masuk akun si halalnya aja langsung Ya, masukin betul. NIB-nya atau Nanti gimana, masuk Bu? akun si halalnya, nanti ada praktek besok bagaimana cara membuat akun si halal. Kemudian nanti nomor NIB-nya dimasukkan untuk menginput data-datanya sehingga bisa ke proses sertifikat halal. Seperti itu. Tapi masuk ke si halalnya bisa langsung diproses atau nunggu KBLI diperbarui dulu? Kode Iya, KBLI-nya. KBLI-nya diperbarui dulu. Kadang biasanya nggak muncul di nanti di si halalnya nggak muncul Halalnya. KBLI-nya. Kalau nggak Oh, muncul gitu. nggak bisa dilanjutkan untuk pengisiannya. Berapa tadi kode KBLI-nya, Bu? 10750. Saya lihatkan ya, sebentar. Nah, di sini 10750 ya. Jadi ini mencakup hampir semua ya, semua masakan olahan. Jadi ini masuk di industri makanan dan masakan olahan. Sedangkan untuk SPPG sendiri kan juga apa-apa diolah ya, untuk makanan apa aja itu diolah. Jadi bisa masuk di ini secara umum ya. Jadi masuk di 10750 sini. Jadi ini nanti untuk pemilihan KBLI yang KBLI-nya belum sesuai seperti punyanya Kak Pisa tadi ya. Itu masih aktivitas
masih biasanya jasa pendidikan ya kalau yayasan seperti itu. Jadi bisa ditambahkan KBLI 10750 untuk masuk ke si halal. Kalau tidak ada KBLI-nya nanti tidak bisa dilanjut karena kan yang diajukan di si halal adalah makanan dan minuman seperti itu. Gitu ya Kak ya? Oke. Berarti yang memproses si halal tuh kita ya Bu, penyelia Iya betul, makanan. sebagai penyelia halal itu nanti ada praktek penginputan si halal. Nah, itu nanti di sesi besok kayaknya ya, sesi besok ada penginputan di si halal. Itu nanti yang melakukan penginputan adalah penyelia halal. Karena penyelia halal yang tahu semua nih, misal bahan-bahannya apa aja yang digunakan. Nah, kita input di situ di penyelia halal itu bahan-bahannya apa aja. Kemudian produknya atau menunya, biasanya yang bikin menu ahli gizi dan chef ya. Iya. Nah, itu dibuat menunya apa aja, kayak gitu dimasukkan. Kemudian ada bahan yang tidak bersertifikat halal apa tidak, itu kan lebih ke penyelia harus paham ya. Kemudian misal ada supplier baru, suppliernya mulai sekarang bisa dimintain Kak untuk sertifikat halalnya, terutama yang olahan daging, yang olahan apa aja itu bisa diminta untuk sertifikat halalnya. Kecuali Berarti itu harus dilampirkan Bu, mohon dipotong. iya betul. Nanti ketika diaudit pasti auditornya minta lampirannya. Sertifikat halalnya mana untuk sembelian ayam ataupun untuk olahan daging, katakanlah bakso atau eh, galantin gitu ya. Galantinnya bikinnya gimana, masa sertifikat halalnya di mana? Itu mesti diminta sama auditor sebagai pendukung bahwa SPPG ini sudah menggunakan bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Seperti itu. Bu, maaf sekali lagi. Nanti kan kita penyelia halal ya, itu bisa daftar untuk SPPG lain atau hanya untuk satu SPPG? Misal Satu dapur satu penyelia halal. satu dapur satu halal. Iya, begitu Kak. Ya. Terima Baik. kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya Kak Mawadatul. Iya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Nah, jadi SPG kami ini udah ada KBLI-nya. Namun di sini kode KBLI-nya pendidikan, Bu, 85321. Sedangkan kan kita tadi bahas 10750 kan industri makanan dan minuman, makanan dan masakan olahan gitu. Berarti diulang lagi apa gimana ya, Bu? Ditambahkan. Tinggal ditambahkan aja itu, Mbak. Iya, betul. Jadi minta notarisnya tambahin KBLI-nya. Betul. Sesuai sama arahan ibunya. Ditambahkan Kak, jadi ditambahkan KBLI-nya. Biasanya kalau yayasan kan notaris yang bikin ya, jadi minta tolong ke notarisnya untuk menambahkan KBLI-nya. Seperti itu, yang menyangkut di makanan. Iya, Itu yang benar tesnya menambahkan, gitu. iya. Yang menambahkan ya yayasannya Kak. Kalau untuk yayasan kan harus pakai notaris, biasanya lewat notaris. Itu. Iya. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Nur Hafifah, ada lagi? Iya Ibu izin masuk. Sebenarnya ini bukan tentang masakan atau makanan. Di sini mau berhubung tadi yang disinggung terkait dengan semua produk apapun, bahan baku apapun yang masuk di SPPG itu harus mempunyai sertifikat halal. Kalau misalnya Ibu seperti halnya galon atau air mineral yang kita dapatkan di sini kan untuk mendapatkan air aqua itu yang sudah bersertifikat halal sangat susah saya karena masih di kawasan Sulawesi Tenggara yang masih minim untuk penjualan air dengan jumlah yang air aqua dengan jumlah yang banyak. Jadi kita masih mengambil dari galon. Nah, galonnya ini sempat saya sudah tanyakan terkait dengan sertifikat halalnya, tapi mereka belum ada. Yang ada itu hanya SLHS-nya, Ibu. Jadi masih menggunakan air isi ulang ya? Iya, masih menggunakan air isi ulang dikarenakan untuk mencapai air aqua itu masih dalam jumlah banyak, masih susah, Ibu. Kakak di mana Kak? Di luar Jawa ya? Iya, di luar Jawa, Ibu, di kawasan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya? Lumayan jauh ya Kak ya? Iya. Iya, apalagi air ya. Air kan bahan utama ya. Semuanya menggunakan air ya. Semuanya kan menggunakan air, jadi memang air itu
wajib bersertifikat halal. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan air sumur, mungkin karena tidak ada olahan, kita ngambil langsung dari air sumur. Tapi mungkin kalau di SPPG sepertinya air sumur tidak diperkenankan ya, mungkin karena ada bakterinya atau ada E. coli-nya seperti itu. Tetapi kalau menggunakan air isi ulang, nah itu harus jelas ketelusurannya. Misal di air isi ulang itu menggunakan karbonnya merek apa, kemudian menggunakan cartridge-nya merek apa, apakah itu sudah bersertifikat halal atau belum. Karena di dalam karbon sendiri itu ada yang karbon mengandung tulang babi apabila tidak bersertifikat halal. Seperti itu. Udah ditakutkan itu nanti airnya terkontaminasi dengan karbon yang tadi tidak halal. Nah, kalau sudah airnya terkontaminasi tidak halal berarti makanannya ikut terkontaminasi. Seperti itu. Kalau bisa eh, si si air isi ulang itu diminta untuk mengajukan sertifikat halal juga. Seperti itu, Kak. Solusinya ya, supaya nanti masih tetap nyuplai di dapurnya Kakak. Seperti itu, Kak. Bisa dipahami, Kak? Iya, Ibu bisa. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya ya, Kak Alvira, ada lagi? Iya Bu, mohon maaf ini terkait akun di OSS. Mm-mm. Kan kebanyakan itu NIB itu biasanya dibuat oleh pihak lain ya. Kadang itu nggak bikin sendiri. Terus misal password OSS itu lupa dan kita nggak bisa login, itu bisa nggak di reset password atau gimana Gimana, caranya? Kak? Mungkin admin mana ya? Saya nggak bisa unmute nih. Gimana, Kak? Diulangi, Kak. Untuk akun Bu, akun OSS. Akun OSS. Jadi ada beberapa dapur di bawah yayasan itu yang daftar apa namanya NIB itu dibuatkan orang lain. Nah, pada saat kita butuh untuk login akun atau passwordnya itu kan nggak tahu. Nah, itu kita bisa nggak bikin password atau untuk ambil alih akun itu tadi? Oh bisa, nanti kita di reset password aja atau mungkin kalau di akun OSS ya, di akun OSS ini saya bisa tunjukkan ya, sebentar. Saya bukakan dulu. Baik, sudah terlihat ya. Nah, di sini eh, tadi apabila belum mempunyai ya, kita langsung klik untuk yang daftar. Daftar ini diklik, tadi seperti yang saya sampaikan, akan masuk di pendaftaran. Jadi ini dipilih tadi, ini untuk pendaftarannya. Tetapi apabila tadi sudah ada ataupun mau pengambilan penambahan KBLI, kita tinggal masuk aja. Nah, tinggal masuk aja. Di sini ada apa namanya user atau password lah. Tadi yang kakak tanyakan dari Kak Alvira ya, Alvira tadi nggak tahu akunnya. Kita butuh bantuan aja di sini nih. Kita klik untuk ininya, kemudian kita lupa password apa lupa akun. Kalau memang lupa akun ya udah kita berarti ke klik lupa akun. Mungkin bisa Berarti dibantu. harus tahu satu ya Bu ya, Iya. email atau apa? Nomor teleponnya. Misal gini, itu sudah ada NIB-nya, ada nomornya? Sudah ada. Coba. Oh, dari nomor NIB bisa ya? Iya, kita sudah punya NIB. Misalnya, kemudian bisa dibacakan berapa? Saya coba sebentar ya Bu ya. Nomornya, nomornya mana ini? 0407 0407 25 25 0094 0094 653. 653. Nah, ini ada NIK. Nah, ini misalnya ini pemiliknya, nomor NIK pemiliknya ini berarti perorangan ini ya. Karena ada NIK-nya. Kalau yayasan tidak ada ininya. Lah, emailnya ini apakah email ini masih aktif atau tidak? Ini yayasan ini Bu. Gimana? Ini NIB-nya yayasan.
Tapi ini NIK-nya Mitra ya? Atau Mungkin ketua yayasannya ya. nah, berarti ini emailnya yayasan masih aktif? Oh, Insya Allah masih aktif. Nah, kalau masih aktif, mungkin gini, bisa ditulis di chat, coba saya bantu untuk eh, nanti bisa masuk di yayasan. Jadi kalau ini emailnya yayasan, bisa diklik untuk yayasannya. Kita klik lupa kata sandi. Kita klik lupa kata sandi. Nah, ini emailnya masukkan tadi yang email yayasan. Nanti akan masuk di email dari OSS. Seperti itu. Nanti saya coba ya Bu ya. Oke. Dan nanti setelah ada masuk di email itu, kita apa namanya riset aja passwordnya. Jadi kita riset, tidak bisa bisa langsung kita bisa masuk ke NIB-nya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ya Kak Laili. Izin bertanya, Ibu. Ya. Ini di SPPG saya itu untuk yang sertifikat yang ini suppliernya daging itu masih belum ada sertifikat halalnya. Namun dari SPPG itu mau mendatangkan sertifikat itu dari yang luar kota, yang nggak satu kota sama SPPG saya. Apakah itu boleh, Bu? Maksudnya tadi gimana? Mau ngambil daging yang beda kota gitu? Iya. Oh ya, boleh selama dia menjangkau nggak apa-apa. Yang penting dia bersertifikat halal. Oh begitu. Iya, jadi itu nanti kan terdibuktikan dari misalnya kakak sudah pengajuan ke sertifikat halal ya, misal ambilnya ayam daging di mana, beda kota misal gitu. Kan ngirim kan mesti mau ngirim karena jumlahnya banyak ya. Nah itu dibuktikan dari eh, apa namanya nota pembelian, dari nota pembelian bahwa itu suppliernya sudah bersertifikat halal atau belum seperti itu. Jadi boleh lintas boleh. Mau tanya satu lagi, Bu. Ya. Di sini NIB-nya KBLI yang punya dapur saya itu hanya penyedia jasa buka periode tertentu. Itu boleh? Boleh, bisa. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi ya, Pak Muzamil? Oke, Ibu ngapunten sebelumnya terkait ada dua pertanyaan Ibu kalau boleh Bu. Iya. Yang pertama itu terkait dengan NIB yayasan kayak Bu. NIB yayasan itu di kami itu jenis pendidikannya itu yang 78429, 85142 dan 85143 itu tetap harus menambah yang tadi yang disebutkan J, Bu. Iya, Pak. Itu karena belum sesuai ya. Oh, begitu. KBL-nya harus ditambahkan sesuai dengan makanan ya, Pak ya. Jadi bisa Harus ditambahkan sesuai sesuai. dengan makanan. Seperti Ya, itu. yang kedua ini Bu ngapunten yang terkait lupa akun tadi Bu yang Oh iya. punya NIB. Gimana, Pak? Ini kebetulan ada rekan itu punya NIB perorangan. Nah, yang mengurusi kebetulan orang lain begitu. Dia tinggal pengusaha UMKM gitu ya. Iya. Pengusaha mikro jualan biasa. Nah, itu sudah keluar NIB-nya, sudah ada nomor NIB-nya, tapi alamat email, nomor HP yang didaftarkan dulu yang mengurus itu sudah lupa begitu yang mana begitu. Oh Akhirnya iya. di lupa kata sandi ini kemudian harus memasukkan apa ya Ibu? Kalau di situ kan kan ada nomor NIB-nya ada nih. Ada, J. Ada, kemudian tulis aja nomor NIB. Lah itu nanti akunnya tertulis di situ. Sebentar ini kok internet saya lagi muter-muter ya. Di situ tertulis nanti nomor yang tertera, mungkin nomor KTP ya, NIK, sama tertulis juga email yang terdaftar. Kalau email itu tidak tahu ya, dalam artian emailnya itu siapa yang buat. Nah itu nanti lupa tulis aja klik lupa email atau email tidak aktif. Nanti itu nanti akan masuk di kode verifikasi ulang. Jadi nanti orang yang bersangkutan itu nanti swafoto ya, pakai swafoto kemudian memasukkan email yang mau terbaru, email yang terbaru dimasukkan sehingga nanti ada pemberitahuan 3 kali 24 jam nanti akan ada pemberitahuan dari email bahwa NIB tersebut atau dari OSS ya
itu sudah aktif seperti itu. Oh begitu, berarti bisa ganti email Bisa, untuk masuk SS gitu, Bu? ya bisa. Oke. Saya izin coba langsung mungkin gitu, Bu. Saya pandu rekan saya itu nanti. Oke, Misalnya ada baik. pertanyaan nanti saya susulkan pertanyaan ke panjenengan Ji, Bu. Iya, baik. Matur nuwun, Bu. Sami-sami. Ah, ada lagi? Misi Kak, mau tanya, Iya Kak. untuk kode KBLI-nya itu saya punyanya yang 562990. Itu gimana? Jasa Boga ya? Iya. Ya, nggak apa-apa, masih bisa masuk. Apa perlu ditambahkan yang lainnya atau gimana? Oh, tidak perlu Kak, itu sudah sesuai kok. Oke, terima kasih Oke, Kak. ya sama-sama. Pak Osep, mohon maaf Pak. Pak Osep mana ya? Iya Bu Yerni. Ya, Pak, ini kok layar Zoom saya kan nggak kelihatan ya Pak? Ini kayaknya Oh, nggak coba ada. Oh, dimatiin dulu ya, saya matiin dulu ya Pak. videonya, videonya terus nyalain lagi. Biasanya Iya, begitu Bu Yerni. iya, ya, sebentar Pak. Ini apa nge-lag laptop saya nge-lag. Maaf ya Pak Osep, Nah, nggak mungkin bisa apa-apa. di Pak Osep dulu Pak. Iya, Maaf Pak. nggak apa-apa. Iya, iya, Nanti iya. Ibu Yerni waktunya juga sudah habis. Oh iya. Kebetulan. Oke. Kayak saya tidak bisa lihat layar sama sekali, jadi saya akhiri nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, iya Ibu. Ya Sudah baik. tinggal 4 menit lagi. Oh ya, baik. Silakan Bapak dikasih Ibu. closing statement saja Ibu. Ya, terima kasih Pak Osep. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya ya dari materi pembuatan NIB dan banyak juga yang pertanyaan. Mungkin nanti yang belum terjawab bisa japri boleh. Nanti saya bantu untuk membenarkan NIB-nya. Saya akhiri materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Osep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.